Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Hadirin dewan juri, Bapak Ibu yang saya hormati, serta teman-teman seperjuangan yang selalu saya banggakan. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan taufik, hidayah, serta inayahnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada Nabi Agung, Nabi Besar, Nabi Akhir Zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Perkenankanlah Ananda akan menyampaikan pidato dengan tema Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati Allah, teman-teman, tahu nggak apa sih Isra Mi'raj itu? Ayo kita kaji bersama, apa sih Isra Mi'raj itu? Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'rajnya adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit tertinggi Sidratul Muntaha dengan menaiki kendaraan khusus, yakni buraq. Apa itu buraq? Lawan kata baik. Oh, itu buruk. Buraq adalah kendaraan putih panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bangol atau kuda besar. Dalam hadis digambarkan buraq sebagai hewan putih yang sangat indah. Teman-teman, Allah mengisahkan cerita Isra Mi'raj di dalam surah Al-Isra ayat 1. Hafal tidak? Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wasami'ul basir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami dapat menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Allah yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Lalu Rasulullah SAW bertemu dengan sekelompok kaum yang menanam benih serta tumbuh dan panen di hari itu juga. Tahu nggak siapa kaum tersebut? Mereka adalah mujahid fisabilillah, orang yang mati di jalan Allah. Lalu Rasulullah SAW bertemu dengan sekelompok kaum yang menghantamkan batu besar ke kepalanya hingga hancur dan berulang-ulang kali. Tahu nggak siapa orang-orang tersebut? Mereka adalah orang-orang yang berat untuk melaksanakan kewajiban sholat. Nah, ayo, siapa yang malas dan tidak sholat? Kemudian Rasulullah SAW sampai di Baitul Maqdis dan ditawari 2 wadah yang berisi khamr dan susu. Beliau lantas memilih susu. Apabila beliau memilih khamr, bisa jadi pemabuk umat zaman sekarang ini. Nah, itu tadi perjalanan Isra. Sedangkan Mi'rajnya adalah di langit pertama Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Di langit kedua, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Dan di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Lalu Allah mewajibkan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Beliau lantas meminta keringanan. Jadilah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ayo laksanakan sholat ya. Apa hikmah cerita tersebut? Yang pertama, terbukti dengan jelas
kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya ketika minta diringankan sholatnya. Apakah teman-teman sanggup sholat 50 waktu dalam sehari semalam? Yang kedua, terbukti dengan jelas kedudukan sholat dalam Islam karena Allah langsung memerintahkan sendiri kewajiban tersebut. Nah, ayo jangan pada bolong-bolong ya sholatnya. Yang ketiga, surga dan neraka sudah ada. Nabi Muhammad telah melihatnya sendiri ketika perjalanan Mi'rajnya. Nah, kalau kita berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada guru-guru yang mengajarkan kita, berbuat baik kepada orang tua, mengerjakan sholat 5 waktu, niscaya Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya. Sekian dari saya. Unzur man qala wala tanzur man qala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.